Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang terus Tuhan limpahkan kepada kami. Ada banyak pengalaman-pengalaman baru, pengalaman-pengalaman indah yang terus Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya semakin menguatkan kami, semakin meneguhkan kami di dalam kami mengiring Tuhan. Kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus juga akan tolong kami. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan bacakan dari 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Lembaga Alkitab memberikan judul Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudara, hati-hati terhadap guru-guru palsu. Guru palsu atau nabi palsu atau pendeta palsu, apa sih yang dimaksud dengan guru palsu, nabi palsu, atau mungkin kalau zaman sekarang pendeta palsu? Kalau kita baca dalam teks ini, maksud dari palsu adalah bisa diartikan guru palsu adalah dia bukan guru tapi mengaku sebagai guru. Itu guru palsu. Dia bukan nabi tapi ngaku sebagai nabi. Itu nabi palsu. Dia bukan pendeta, dia nggak punya gelar pendeta, dia nggak dipercaya oleh suatu gereja dengan gelar pendeta, tapi dia ngaku sebagai pendeta. Itu pendeta palsu. Kenapa? Karena dia bukan pendeta, dia nggak punya gelar itu. Gereja tidak memberikan itu, tetapi mengatakan dan mengaku bahwa dia pendeta. Dia pendeta palsu. Tetapi arti palsu yang lain adalah dia atau orang itu memang punya gelar, punya jabatan itu, tetapi yang diajarkan itu bukan dari atau bukan kebenaran Tuhan, atau yang diajarkan adalah ajaran yang palsu. Dia guru, dia memang punya jabatan guru, dia punya kehormatan sebagai guru, ngajar kebenaran, ngajar firman Tuhan, ngajar Alkitab misalkan seperti itu. Tapi yang diajarkan itu tidak bersumber dari firman Tuhan, tidak bersumber dari Alkitab. Yang diajarkan bukan kebenaran Tuhan. Walaupun dia memang betul statusnya adalah dia pengajar, dia guru, tapi kalau yang diajarkan itu bukan yang sebenarnya, itu juga disebut guru palsu, nabi palsu. Atau dia punya gelar, dia punya jabatan pendeta dan memang diberikan oleh gereja, dia punya gelar pendeta, tapi yang diajarkan bukan firman Tuhan. Yang diajarkan bukan sesuatu yang bersumber dari firman Tuhan. Itu juga bisa dikatakan sebagai pendeta palsu. Dan kalau kita lihat dari dua definisi itu, yang lebih berbahaya sebenarnya orang yang memang punya gelar, orang yang punya kedudukan, orang yang memang punya jabatan, tetapi yang diajarkan itu palsu. Itu jauh lebih berbahaya. Bayangkan kalau ada seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan, seorang guru yang punya hak untuk mengajar firman Tuhan, tapi ternyata yang diajarkan tidak bersumber pada firman Tuhan. Itu sangat berbahaya, itu bisa menyesatkan. Dan kalau kita lihat dari zaman dulu itu sudah ada, dari zaman perjanjian lama ada nabi palsu. Dalam perjanjian baru, para rasul pun juga menemukan menghadapi rasul atau nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu. Dalam kehidupan kita sekarang pun juga banyak pengajar-pengajar palsu. Ciri-cirinya kalau Alkitab mengatakan, ciri-cirinya adalah
mereka mencari keuntungan. Sehingga yang disampaikan dikatakan cerita-cerita isapan jempol mereka, artinya yang disampaikan hal-hal yang tidak bersumber dari firman Tuhan, yang disampaikan bukan hal-hal yang bersumber pada kebenaran firman Tuhan, tapi hal-hal yang menarik saja, hal-hal yang enak didengar saja. Kalau Rasul Paulus mengingatkan ya kepada jemaat akan ada guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, apa yang diajarkan ya memuaskan telinga pendengarnya. Jadi saudara, tidak didasarkan dan tidak bersumber pada firman Tuhan, tapi itulah yang akan disampaikan dengan tujuan orang akan menyukai, dan dari disukai orang itu mendapatkan keuntungan. Artinya apa? Fokusnya adalah untuk mendatangkan keuntungan pribadi. Jadi apa yang disampaikan, fokusnya tujuannya bukan menyampaikan kebenaran Tuhan, bukan menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan, tapi menyampaikan sesuatu supaya orang bisa suka menerima dan dengan itu mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Kalau kita lihat sekarang banyak juga pengajar-pengajar, guru-guru palsu. Dia punya kedudukan betul, tapi yang diajarkan tidak bersumber pada firman Tuhan. Ada yang disampaikan misalkan bersumber pada asumsi sendiri, ya, pada pengalaman pribadinya, mimpinya misalkan, ya, atau mungkin lamunannya dan yang lainnya, tapi itu dianggap dan diajarkan sebagai kebenaran, bahkan seolah-olah itu lebih benar dari apa yang sudah tercatat di dalam Alkitab, sehingga yang menjadi patokan, menjadi dasar bukan lagi Alkitab, tapi pengalaman pribadinya itu yang juga diajarkan dan harus diikuti, bahkan seolah-olah bisa menggantikan kebenaran yang sudah ada, yang sudah tercatat dalam Alkitab. Guru palsu, saudara, kita harus hati-hati, kita harus waspada. Bagaimana supaya kita tahu ajaran dari guru itu asli atau palsu? Tentunya supaya kita tahu sesuatu yang palsu, kita harus tahu dulu yang asli. Kalau kita nggak tahu yang asli, kita nggak akan pernah tahu juga yang palsu. Yang asli di mana? Pengajaran yang asli, ya kita percaya, kita tahu bersama ada dalam Alkitab. Makanya saudara harus waspada dengan pengajaran, dengan guru-guru yang palsu. Dan yang saudara harus lakukan, saudara belajar Alkitab, saudara baca Alkitab, saudara belajar Alkitab, saudara baca Alkitab. Dengan demikian saudara akan tahu yang asli itu yang di dalam Alkitab, yang bersumber dari Alkitab. Kalau yang tidak bersumber dari Alkitab, bertentangan dengan Alkitab, siapapun yang menyampaikan itu palsu. Dan kalau kita baca bahwa guru-guru palsu sudah disediakan hukuman dari Tuhan. Dikatakan, tapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi kita nggak perlu juga memberikan hukuman kepada mereka, karena Tuhan sendiri akan memberikan hukuman kepada mereka. Kita harus waspada, jangan terpengaruh dan jangan mengikuti pengajaran dan ajaran dari guru-guru palsu. Jangan ikutin ajaran yang palsu. Caranya kita cari tahu yang asli, kita pelajari yang asli, yaitu kebenaran di dalam firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengingatkan kepada kami semuanya supaya kami tetap waspada di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan zaman di masa sekarang. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa ada pengajar, ada pribadi-pribadi yang dengan sengaja mengajarkan hal-hal yang tidak bersumber dari kebenaran Tuhan. Tuhan tolong kami, jemaat Tuhan, supaya kami bisa memahami, mengerti bahwa hal-hal itu adalah palsu, dan biarlah kami bisa memahami ketika kami tahu yang asli. Roh Kudus akan tolong jemaat Tuhan supaya jemaat Tuhan tetap memiliki kerinduan, bahkan memiliki semangat untuk terus belajar firman Tuhan, membaca dan merenungkan Alkitab, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami semuanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.